Hi there, gimana kabarnya hari ini? Seperti biasa saya doakan kalian sehat selalu, itu juga dengan saya. Hari ini saya akan kembali ajak kalian jalan-jalan, tapi sebelum itu yuk kita dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, like, dan share video ini ya. Di video kali ini, saya akan ajak kalian jalan mengunjungi salah satu pasar second, tapi tentunya berbeda dengan pasar yang sudah kita kunjungi sebelumnya ya. Anyway, kalian udah tonton video yang ini atau belum? Kalau belum, tonton dulu deh. Sekarang saya dalam perjalanan menuju pasar second aviari guys. Nah, pasar ini tentunya sedikit berbeda dengan pasar jodoh yang waktu itu sudah sempat kita kunjungi ya. Kalau pasar jodoh itu lebih banyak menjual pakaian sehari-hari, clothing bisa dibilang. Kalau pasar aviari ini jauh lebih lengkap. Tentunya ada juga barang-barang yang masuk dalam kategori keperluan sehari-hari. So ikuti terus video ini, jangan di skip-skip ya. Oke guys, sekarang saya on the way menuju pasar second aviari. Anyway, jarak dari tempat saya di Batam Center menuju pasar second aviari itu sekitar 13 km guys. 13 km ini biasa ditempuh dalam waktu 30 menit kalau kita santai seperti ini ya, dengan kecepatan kurang lebih 40, paling ngebut itu 60 km per jam. Kita sudah pernah lewat jalan ini sebelumnya. Lihat di sebelah kanan kalian, ini ada kawasan Panbil Mall. Kawasan Panbil Mall ini sendiri merupakan salah satu pusat perbelanjaan yang cukup tua nih di Batam. Mulai dibangun sejak tahun 2002, which is sekarang sudah berusia 2 dekade ya guys, atau 20 tahun. Letak pasar aviari ini sendiri berada di Kecamatan Batu Aji guys. For your information, Batam ini ada 12 kecamatan. Salah satunya adalah Kecamatan Batu Aji. Salah satu kecamatan dengan kepadatan penduduk yang sangat tinggi. So, dari sini saja sudah mulai terlihat kepadatan penduduk ya. Jadi buat kalian yang berpikir bahwasannya Batam ini masih pulau kosong, banyak hutan, belum banyak orang, buang jauh-jauh ya pikiran seperti itu, karena Batam ini rame banget. Berdasarkan survei di tahun 2020 saja, Batam jumlah penduduknya 1,2 juta guys. Dan kembali lagi, itu yang terdata ya. Tentunya kita tidak bisa pungkiri masih ada beberapa wilayah mungkin yang memang belum terdata dengan baik penduduknya. Dan Kecamatan Batu Aji ini merupakan salah satu kecamatan yang paling padat di Batam. So, kita akan lihat sendiri bagaimana sih padatnya Kecamatan Batu Aji ini dalam perjalanan menuju ke pasar aviari. So, dari sini sudah mulai ramai lancar ya guys. Tidak seperti ketika kalian melihat video saya yang jalan-jalan di daerah Batam Center, itu sedikit lengang sih memang. Di sebelah kiri kalian bisa dilihat ini kawasan Batamindo ya guys. Saya sudah pernah ajak kalian jalan-jalan ke sini. Masuk ke dalam, kita keliling kawasan Batamindo sampai saya kasih lihat satu titik di mana kalian bisa melihat dengan clear dam atau waduk Duriangkang. Nah guys, Batam ini merupakan sebuah pulau yang ukurannya tidak terlalu besar, sehingga memang kita kemana-mana itu tidak terlalu jauh. Paling jauh saja sampai ke Jembatan 6 itu bisa kita tempuh dengan 1,5 jam perjalanan. Tentunya dengan kecepatan yang tidak terlalu ngebut ya guys. Nah, perjalanan menuju aviari hari ini tidak terlalu padat. Padahal saya sengaja pilih waktunya itu sore. Anyway, ini sore hari, jam 3:30. Berbeda dengan video sebelumnya yang saya selalu ajak kalian jalan itu pagi-pagi. Sekarang pukul 3:30 di Batam dan kalian bisa lihat ringnya masih terik banget guys. Jadi buat kalian yang memang belum pernah ke Batam, jangan kalian pikir karena Batam ini pulau tidak terlalu luas maka di sini tidak panas. Itu salah ya. Batam ini panas guys. Suhu rata-rata di Batam, suhu rata-rata harian di kota Batam itu sekitar 33 sampai 34 derajat Celcius. Itu cukup panas dibanding kota-kota lain di Pulau Sumatera. Walaupun memang bukan yang paling panas, tapi itu sudah cukup panas ya. So, kalian yang tinggal di Batam ataupun orang luar yang ingin ke Batam mengendarai kendaraan yang terbuka seperti sepeda motor, kalian naik sepeda ataupun jalan, pastikan kalian melindungi kulit kalian dari paparan sinar matahari secara langsung, karena itu tidak baik buat kesehatan ya.
Anyway, saya mau ucapin terima kasih banget nih kepada pemerintah Kota Batam yang sudah membangun kembali, melebarkan jalan di area atau wilayah Tembesi ini. Ini nama daerahnya Tembesi ya guys. Ini ada pemukiman namanya daerah Tembesi. Nah, di sini dibangun atau dibuat bundaran. Tadinya ini lampu merah. Karena ketika dibuat lampu merah, di sini menjadi sangat macet. So, sekarang sudah jadi bundaran saja tanpa lampu merah sehingga lalu lintas menjadi sangat lancar. Di depan kalian ini adalah salah satu angkutan umum di Kota Batam, menjangkau sampai ke daerah paling barat di Kota Batam, yaitu Kecamatan Sagulung. Bisa kalian lihat ini bundarannya lebar banget. Kalau kalian perhatikan daerah di Batuaji ini, jalanannya belum selebar di daerah Batam Kota ya guys. Karena memang sudah umum terjadi, pusat kota atau pusat pemerintahan itu akan dibangun terlebih dahulu. Baru ketika itu sudah rampung, sudah finalize, barulah proyek tersebut akan diperluas sampai ke daerah pemukiman. Tapi it's okay, jalanan di sini sudah cukup baik, kondisinya sudah cukup mulus. Tinggal mungkin akan dibangun atau dilebarkan kembali, ditambah satu lajur sepertinya kalau diperhatikan di sebelah kiri. Sempat ada yang nanya ke saya lewat DM Instagram, "Kak, gimana sih kondisi perumahan di Kota Batam? Pengen dong sekali-sekali lihat kakak ngevlog di situ, tunjukin situasi perumahan yang ada di Kota Batam." Oke, kapan-kapan akan saya ajak kalian melihat beberapa kondisi perumahan atau pemukiman di Kota Batam. Yang pastinya kembali lagi, perumahan rakyat atau pemukiman warga itu di Batam dikategorisasikan menjadi beberapa kelas ya. Ada yang mulai dari kelas menengah ke bawah sampai menengah ke atas, seperti itu. Dan sekarang sudah mulai menjamur juga kondominium atau apartemen. Jadi mungkin saya butuh research kembali gimana baiknya untuk bikin video tentang pemukiman tadi. Tapi yang pastinya thank you banget buat sarannya dan pertanyaannya. Kita akan bikinkan video vlog khusus gimana sih pemukiman di Kota Batam. Orang Batam tuh rumahnya gimana sih? Sama nggak kayak di kampung atau di kota-kota besar lainnya? Sekarang kita tinggal U-turn guys. Dari sini perjalanan kurang lebih sekitar 10-15 menit saja lagi ya, paling lama. Pemandangan antrian di U-turn seperti ini akan jarang kalian temui apabila kalian ada di Batam Center. Karena kalau di Batam Center itu jalannya sudah lebih besar dan volume kendaraan tidak sepadat di wilayah Batuaji ini guys. Dan kalau kalian perhatikan abang-abang yang ada di sini ya, mohon maaf, abang yang di sini itu biasa disebut Pak Ogah ya. Anyway, Pak Ogah ini masih langka banget di Batam sebelum tahun 2019. Itu mulai banyak banget Pak Ogah setelah tahun 2019. Awal-awal 2019 itu makin banyak Pak Ogah yang jagain U-turn di beberapa kawasan di Kota Batam, terutama di Batuaji. Karena apa? Karena tanpa kita sadari, bertambahnya Pak Ogah tadi itu berbanding lurus dengan pertumbuhan kendaraan dan penduduk di Kota Batam. So, itu bisa jadi tolak ukur sih kalau menurut saya. Makin banyak Pak Ogah, pasti makin banyak penduduk dan volume kendaraan. Karena apapun ceritanya, apapun background story di baliknya, beliau-beliau itu tetap membantu kita dalam putar balik, bener nggak? Tanpa beliau mungkin akan sulit banget nih kita putar balik di beberapa U-turn yang ada di kawasan Kota Batam. So, pesan saya adalah sama-sama kita hargai pekerjaan orang. Apabila kalian memiliki kelebihan rezeki, maka tidak ada salahnya dong berbagi dengan Pak Ogah yang sudah membantu kalian untuk putar balik. Ini sudah masuk kawasan Batuaji ya guys. Ada pertokoan, komplek perumahan, dan ini sepanjang kurang lebih 500 meter ke depan di sebelah kanan ini semuanya adalah tempat cucian motor guys, atau door smear kita sebutnya di sini. Oke, sekarang kita sudah masuk ke kawasan Pasar Aviari ini guys. Kita tinggal cari parkiran untuk masuk ke dalam kawasan pasar. Kita bakal keliling ada apa aja sih di Pasar Aviari ini. Ada barang-barang apa aja yang mungkin bisa kita gunain di kehidupan sehari-hari yang masih memiliki nilai dan manfaat yang begitu baik. Kita lihat di sini berapaan harganya dan apa aja yang bisa kita dapat. Oke
Guys, kita sudah sampai di Pasar Aviary. Sekarang saya akan turun dari mobil dan ajak kalian keliling jalan-jalan. Kita bakal lihat barang apa aja yang dijual di sini. Tapi sebelum itu, kembali saya ingatin, jangan lebay dan juga jangan abai. COVID-19 masih ada di tengah-tengah kita, so di tempat umum jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan tetap jaga kebersihan tangan kalian ya. Lihat sendiri kan gimana kondisi dari Pasar Aviary ini, banyak banget barang-barang yang mungkin kalian nggak pernah mikir ada barang secondnya, tapi di sini ada dijual nih. So buat kalian orang Batam yang belum pernah ke Pasar Aviary, kalian rugi banget. Cobain main ke sini dan temuin barang-barang yang kalian butuhin dengan harga yang miring.